Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari di akhir pekan ini kita mulai dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca surat Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai ayat 13. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kesempatan terakhir. Pernahkah Anda mendengar dari seseorang bahwa ia akan memberi satu kesempatan terakhir bagi Anda untuk melakukan sesuatu setelah berkali-kali mengalami kegagalan? Bacaan kita hari ini menyatakan bahwa keputusan mengikut Kristus adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan, sehingga kita tidak lagi hidup bergumul dalam dosa dan tak terselamatkan. Kristus adalah kesempatan terakhir kita untuk menikmati relasi yang intim dengan Allah, tidak lagi terpisah oleh jurang dosa, bahkan kita mendapat jaminan hidup menyatu dengan Allah dalam kekekalan. Keputusan ini disebut dengan kesempatan terakhir, sebab kelak ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, ia bukan datang untuk menjadi juru selamat sebagaimana ia datang untuk pertama kalinya dahulu. Bahkan setelah terangkatnya Kristus ke surga hingga hari ini, masih menjadi kesempatan yang terbuka bagi seluruh umat manusia. Karena ketika ia datang untuk kedua kalinya, ia akan hadir sebagai hakim bagi dunia. Kesempatan yang masih terbuka sampai saat ini harus disambut dengan dua hal. Pertama, keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan keputusan ini kita telah memilih Kristus untuk memimpin dan menyelamatkan kita dalam iman kepadanya yang telah mati dan bangkit. Darahnya telah mengampuni dan memberi jaminan hidup kekal. Kedua, keputusan untuk menerima Kristus bukan tanpa konsekuensi. Teks kita menyatakan bahwa sangat mungkin terjadi jika kita yang telah terhitung dalam orang-orang yang diselamatkan ternyata tidak menjadi bagian dalam tempat perhentian terakhir atau hidup kekal itu.
Mengapa bisa? Karena kita mengingkari iman kita kepadanya, baik dengan cara meninggalkan Kristus maupun dengan ketidaktaatan kita. Maka mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, berhati-hati dalam mengisi kehidupan. Jangan hanya tenang-tenang dengan alasan saya sudah terima Kristus. Ingatlah, penghakimannya kelak akan mengungkap kesetiaan kita kepadanya, baik dalam iman maupun perbuatan. Jagalah iman agar tidak ingkar. Jagalah perbuatan agar tetap taat pada firman-Nya. Serta kabarkanlah kesempatan yang masih Allah buka, sehingga semakin banyak orang yang menerima Kristus dan hidup dalam keselamatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami memilih juru selamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati berkorban bagi kami, bangkit dalam kemenangan maut, sehingga mengampuni kami dari belenggu dosa dan membawa kami dalam jaminan hidup kekal. Bantu kami Tuhan, agar kami setia beriman kepadamu, tidak ingkar iman kami kepada Kristus, dan tetap setia dalam menjalani hidup kami sesuai dengan firman-Mu, karena kami mau taat kepada Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang akhir pekan ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.